Kesempatan pagi hari ini secara khusus saya diminta untuk membahas materi terkait dengan fikih. Tapi bab fikihnya pada kesempatan pagi hari ini khusus, yaitu fikih tentang bab pernikahan. Temanya sih awalnya, Pak Ustadz, tolong sampaikan materi seputar tentang bagaimana memilih pasangan. Walaupun ini yang hadir hampir semuanya ini sudah berkeluarga. Sebenarnya materi ini cocoknya buat anak muda-mudi, pemuda-pemudi yang belum nikah. Tapi sekarang di sini ada muda yang belum nikah juga di sini. Ya, pemuda telah nikah. Ya. Ini menjadi penting untuk kita bahas sebagai bekal. Kalau sekolah untuk mencari pekerjaan banyak, betul Bapak Ibu? Tapi sekolah nikah nggak ada. Dulu Bapak Ibu sebelum berkeluarga ikut sekolah nikah dulu kan? Enggak kan? Nikah tanpa rencana, nikah tanpa planning, pokoknya nikah saja lah, gitu kan? Ya. Alhamdulillah sekarang pelatihan pranikah itu banyak. Ya, termasuk saya sempat punya kajian khusus training pranikah. Untuk nikah itu butuh dibekali, betul nggak Bapak? Untuk dibekali. Ini bagi bapak-bapak yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan ini juga bagi bapak-bapak bekal buat putra-putrinya yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Atau bapak ibu yang sudah menikah mau nikah lagi, bekal juga ini. Gitu. Ya. Nah, bekal training pranikah. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Menurut Al-Quran terkait dengan perceraian dalam sebuah keluarga itu angkanya semakin hari itu semakin meningkat. Dan rata-rata perceraian itu terjadi pada keluarga muda. Termasuk di Jawa Tengah. Tiap hari itu kalau Bapak Ibu datang ke pengadilan agama gitu, ada saya itu harus bercerai 1, 2 gitu. Kalau tidak suaminya menggugat istrinya, istrinya menggugat suaminya. Dan rata-rata itu yang menggugat perceraian itu istri menggugat suaminya gitu. Nah, apa penyebabnya Bapak Ibu? Mungkin salah satu di antaranya kalau dulu ketika mau berkeluarga itu tidak memiliki kalian nikah by accident misalkan itu ya. Nah, ini menjadi penting. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama. Kalau masalah urusan praktek berkeluarga, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak makan asam garam, betul Bapak? Nah, Bapak Ibu yang sudah punya cucu, saya aja belum punya cucu. Pengalaman lah kalau masalah urusan praktek. Ya. Nah, yang saya akan coba sampaikan mungkin teorinya ditinjau dari aspek hukum fikihnya, mungkin untuk mengingatkan lagi, mempertajamkan lagi. Kalau dulu Bapak Ibu langsung praktek tanpa dibekali dengan teori gitu kan. Nah, sekarang ditambah teori dan prakteknya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma ini materi slide-nya ada 60 Bapak. Karena bahas saya dari awal sampai akhir. Makanya temanya apa? Menata langkah menuju walimah. Kalau satu slide dibahas 5 menit 60 berapa? 3 jam Bapak. Dan biasanya materi 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau Pak, kalau nggak selesai kan saya nyambung, betul Pak? Nah, yang penting intensif, yang penting istiqomah, sedikit demi sedikit.
kita bahas dari awal saja, biar utuh materinya, ya, biar utuh. Baik Bapak Ibu, apa yang akan kita bahas? Ada beberapa poin. Satu yang akan kita bahas sekilas, saatnya menikah, pacaran is expired. Gitu. Yang kedua, motivasi dan niat menikah. Apa sih kita? Kenapa menikah? Kenapa kita harus menikah? Kenapa kita harus mempercepat segera menikah? Akan kita bahas. Yang ketiga, hukum pernikahan. Kalau saya nikah itu hukumnya apa sih? Nanti akan kita bahas Pak. Nikah itu bisa hukum, kata para ulama itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Tergantung kondisinya nanti. Nah untuk Pak Munir ini nikah ini wajib, sunnah, haram atau makruh? Nanti akan kita bahas. Wajib. Nah kenapa belum nikah? Kan wajib. Nah nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Hukum nikah itu Bapak Ibu persis sama dengan hukum poligami. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Cuma yang ingatnya kalau poligami itu sunnahnya saja kan. Padahal ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Maaf, nanti di sini tidak dibahas bab poligami karena paling sensitif yang tidak disukai oleh ibu-ibu itu bab poligami. Ya. Makanya itu khusus nanti. Ya. Privat, walaupun saya juga satu istrinya kan itu. Maksudnya secara hukum. Yang keempat, bekal pernikahan. Bekal apa sih yang harus kita persiapkan? Ya. Nanti yang kelima, kriteria pasangan dan pencariannya. Ini sebenarnya poinnya yang diminta. Itu adalah yang kelima sebetulnya. Ya, tapi biar nyambung utuh kita bahas dari awal dulu. Kriteria pasangan itu. Ya seperti apa sih? Bibit, bebek, bobot. Nah, bubut. Nah, itu kan. Yang keenam, proses lanjutan ta'aruf, khitbah, mahar, walimah. Gitu Bapak Ibu. Kita mulai dari pertama, saatnya menikah lupakan pacaran. Bapak Ibu dulu waktu nikah pacaran dulu? Pacaran ya? Lupa Pak? Harus diulangi. Saatnya menikah lupakan pacaran. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya cari bab pacaran dalam fikih munakahat itu gak ada ternyata Bapak Ibu. Karena ada anak-anak muda kalau saya hukum pacaran itu hukumnya gimana sih? Ada gak yang pacaran Islami? Nah, harus definisikan dulu pacaran itu apa. Betul nggak Pak? Problemnya Bapak dan Allah di masyarakat kita ada semacam sebuah image yang namanya nikah itu harus pacaran. Kalau ada anak muda-mudi yang nggak pacaran itu ketinggalan apa namanya Pak? Kolot, kuno, kampungan atau apa? Makanya sekarang yang namanya budaya pacaran sudah. Anak SD sudah pacaran. Anak SD itu sudah panggil mama papa, abi umi, dan media luar biasa ini Bapak Ibu. Karena kita hidup di era subhanallah, khawatir, takut, ngeri Bapak Ibu dan Allah. Termasuk saya Bapak Ibu punya anak-anak sekarang masuk mulai menginjak remaja. Perempuan khawatir, takut. Kenapa? Karena di masyarakat kita yang namanya pacaran sudah menjadi lifestyle. Bapak Ibu kalau punya putra putri yang sudah pacaran segera tanya itu, kamu itu sudah siap nikah dulu? Kalau memang sudah siap nikah, sudah ingin nikah. Saya punya anak putri Bapak Ibu Allah. Ketika mulai dari SMA, kita kan suka memantau grup WA-nya, betul? Sekarang kan di era digital, kita harus tahu nih perkembangan perilaku anak-anak kita. Kenal dengan laki-laki,
Ya itu fitrah. Sunatullah Bapak Ibu. Kalau ada seorang anak muda senang dengan lawan jenisnya, betul nggak? Justru kalau seandainya ada seorang anak muda, gadis, bujang, yang nggak ada daya tarik terhadap lawan jenisnya, itu apa namanya itu? Itu nggak keluar dari fitrahnya, betul? Itu sunatullah. Karena Allah sudah titipkan dalam diri manusia apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Surat Al-Imran. Allah sudah hiasi dalam diri manusia itu hubbus syahawat minan nisa', suka senang apa yang disenangi satu perempuan. Cuma di sini disebutkan kok kenapa yang disebutkan laki-laki senang dengan perempuan, bukan perempuan senang dengan laki-laki ya kan? Padahal ini sebenarnya sama, betul apa? Cuma para ulama menyebutkan hikmahnya. Kok kenapa di sini disebutkan zuyina nasi hurusyawati binan nisa? Telah dihiasi dalam diri manusia seorang laki-laki senang dengan wanita, laki-laki senang dengan wanita. Kenapa Bapak Ibu? Karena wanita itu semuanya itu mengandung daya tarik, betul? Dari rambut sampai ujung kakinya. Makanya dalam Islam perempuan itu semuanya aurat, sampai suara saja aurat. Makanya diwajibkan untuk ditutup, betul? Saya ketika melihat betisnya Pak Fatoni dengan betisnya Luna Maya, beda tidak baik. Gak tertarik saya. Kalau mereka yang goreng lagi. Nah, beda gitu. Kenapa? Karena syahwat itu datang dari perempuan. Oleh karena itu, kenapa perempuan selalu dieksploitisir? Lihat iklan-iklan itu, produk-produk. Jarang yang iklannya laki-laki. Apa hubungannya? Coba jualan rokok dengan iklan perempuan, kan gitu kan? Karena perempuan benar-benar daya. Nah, jadi wajar, sunatullah, fitrah. Justru kalau ada seorang laki-laki yang gak suka sama perempuan, ini masalah. Nah, Islam tidak mengharamkannya. Karena itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Islam menyalurkan, betul kan Pak? Mengatur kapan syahwat itu harus ditumpahkan. Pintunya mulainya dari mana Pak? Bukan pacaran. Pintunya apa? Nikah. Cuma nanti sebelum nikah ada tahapan. Karena maaf Bapak Ibu, menurut penelitian, ada sebuah penelitian di Jakarta, sebuah perguruan tinggi swasta. Mahasiswa-mahasiswi muslimah 70% pernah melakukan hubungan pranikah. Paling tidak minimal, kalau bukan hubungan seks, maaf, pegang-pegangan, ciuman itu sudah biasa, lumrah. Nah, sementara bagaimana syariat Islam mengatur? Adakah yang namanya pacaran itu lebih dari disaksikan sama orang tuanya? Ada nggak? Pacaran disaksikan sama orang tuanya? Nggak ada. Padahal kata Nabi, apabila seorang laki, seorang perempuan berdua-dua di suatu tempat, maka yang ketiganya siapa? Saya ceritanya ada laki-laki perempuan lagi ngobrol berdua, tiba-tiba datang yang ketiga, bapaknya, mertuanya, dia setan tadi. Bukan itu maksudnya. Hati-hati. Makanya dari kamu yang mau nikah, mau kuliah, mau sekolah, kamu nikah sekarang. Ingat kata Nabi, al-gina'atu minallah, al-azalatu minasyaitan. Ketenangan, santai itu bagian daripada datang dari Allah, sementara berburu datang dari syaitan. Tapi ada 5 Bapak Ibu yang kita jangan menunda-nundanya. Harus segera. Apa yang 5 itu? 1, mengubur jenazah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, menyambut tamu. Yang keempat, bertaubat dari dosa dan zina. Yang kelima, menikahkan putra-putrinya yang sudah siap nikah.
jangan ditunda-tunda. Makanya kalau ada putra-putri yang sudah kenal dengan laki-laki, segera, hanya segera. Kalau siap nikah, jangan dipersulit kalau anak-anak kita mau nikah. Yang bikin sulit itu yang kita bayangkan itu memang apa? Nikahnya biayanya berapa? Padahal nikah itu sederhana, betul Bang Ibu? Kalau kita ingin menyelamatkan anak dan putra-putri kita, ya, lupakan pacaran, buang pacaran pada tempatnya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ada apa dengan pacaran? Karena pacaran itu satu identik dengan boros waktu dan biaya. Mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman kan itu? Paling tidak seminggu sekali harus nonton ke bioskop, misalkan Bapak Ibu. Minimal jajan bakso ya Pak. Belum waktu. Hari Jumat, hari Sabtu sudah mikirin ini mau jalan-jalan kemana? Berapa budget yang harus dikeluarkan? Yang kedua, bepergian dan berduaan dengan non-mahram. Seorang wanita selama belum diikat dengan ikatan akad nikah, maka hukumnya mahram. Mahram itu artinya apa Pak? Diharamkan untuk disentuh, dibelai, berdua-duaan saja nggak boleh. Berpandangan-pandangan saja nggak boleh. Ada nggak orang yang pacaran mulutnya disumpel? Kan nggak ada. Ada nggak orang yang pacaran tangannya itu ditahan nggak boleh berpegangan-pegangan? Kan nggak ada, betul betul. Yang ketiga, berhias dan mempercantik diri. Nah itu tuntutan. Di mana saya supaya disenangi oleh calon suami saya? Berhias sedemikian rupa dan itu membutuhkan biaya. Yang ketiga, angan-angan dan zina hati. Subhanallah. Apalagi kita sekarang itu di era internet, anak SD, anak SMP sudah gampang mengakses film-film, sehingga apa? Tuntutan syahwat semakin kuat. Ini ada lawannya, kan gitu ya Bapak. Maka betapa banyak yang terjadi. Maaf, nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan, selamatkan, nikah, hamil tanpa pernikahan, korban aborsi di mana-mana terjadi. Kenapa? Karena kondisi lingkungan yang memaksa, sementara hubungan bebas sudah menjadi gaya hidup. Belum lagi inspirasi dari budaya hedonisme barat telah mempengaruhi gaya hidup anak-anak muda kita sekarang. Kalau kita tidak antisipasi, tidak hati-hati, anak-anak kita akan jadi korban westernisasi, korban hedonisme. Yang kelima, bersentuhan tangan dan aktivitas mendekati zina. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, mengumbar pandangan dan rayuan. Betul? Yang ketujuh, belajar berbohong. Jadi kalau ada orang mengatakan pacaran sebuah proses untuk saling mengenal lebih dalam, itu tidak terbukti. Karena ketika pacaran itu semua yang jelek-jelek ditutupi, betul kan? Ditutupi. Yang tadinya memang dasarnya itu pelit, ketika pacaran itu apa Pak? Berusaha seperti seolah-olah dia itu baik hati, gak suka bakso, gak ingin bakso dari tawaran, mau bakso gak? Kenapa? Belajar dulu, walaupun tidak semuanya. Yang keenam terakhir, kesedihan atau teror saat putus melanda. Betapa banyak anak-anak yang gak siap karena sudah saking cintanya, syahwatnya. Laki-lakinya sudah menjadi dambaannya, dalam benaknya yakin dia akan menjadi suami saya, dia akan mendampingi hidup saya, tapi tiba-tiba akhirnya diputuskan. Akhirnya apa? Teror melanda, terjadilah kekecewaan. Bahkan ada di antara kasus yang terjadi, orang dibunuh diri dikarenakan diputuskan oleh pacar. Subhanallah. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Allah, yang namanya pacaran itu apa kesimpulannya? Pacaran penuh dengan kebohongan dan kemaksiatan
Pacaran dampak sistemik bagi hidup individu dan masyarakat. Yang ketiga, pacaran bukan langkah menuju pernikahan. Yang keempat, tidak ada definisi pacaran yang jelas dalam Islam. Makanya ketika saya ditanya, Pak Ustaz, pacaran yang Islam itu seperti apa? Gak ada pacaran yang Islam. Pacaran Islam itu kalau ngobrol ada calon mertuanya bertiga berempat, gitu Pak. Ya, gak ada, karena dalam bab fikih itu gak ada khusus bab. Kalau pacaran itu dalam bahasa Arab itu al-musodaqah, berteman misalnya gitu. Gak ada. Dalam bab pernikahan paling tidak ada sebuah proses sebelum pernikahan itu untuk saling mengenal, itu namanya ta'aruf. Ta'aruf beda dengan pacaran. Ya. Tidak ada definisi yang jelas. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sejauh sebelum kita menikah, tanamkan kepada anak-anak kita, luruskan niat, motivasi untuk nikah itu buat apa sih? Kalau seandainya nikah itu tujuannya hanya untuk melampiaskan dan memenuhi kebutuhan syahwat saja, maaf, hewan juga melakukannya, betul kan? Kawin. Lalu apa sih yang membedakan? Yang membuat kemudian nikah dalam Islam itu dapat pahala, betul nggak? Sedekah seperti yang saya pernah sampaikan. Karena ternyata yang menentukan adalah motivasi dan niat itu. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Kita lihat, kita renungi beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung apa yang dia tuju. Niatnya kita apa? Kalau niat kita berkeluarga nikah itu cuma hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Yang memenuhi kebutuhan biologis itu kan ada waktunya, ada batasnya. Ketika sudah terpenuhi, selesai. Betul kan? Banyak orang tuh pacaran 4 tahun nikahnya cuma seumur jagung. Pacaran sekian tahun nikahnya cuma berapa bulan. Cerai lagi, cerai lagi, cerai lagi. Walaupun itu dibolehkan dalam syariat. Ketika tidak mungkin kan sebuah keluarga untuk terus melangsungkan sebuah mahligai berkeluarga, jalan tengah dia cerai. Tapi cerai bukan tujuan. Tujuan pernikahan itu justru kalau bisa sampai akhir hayat, betul kan? Sehidup semati, sampai bisa bertemu lagi bukan di dunia nanti, tapi di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu lagi dengan anak istri. Itu tujuannya, diantaranya itu yang patut kita jadikan target akhirnya. Kata Nabi, barang siapa yang menikahi seseorang wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah akan menambah baginya kerendahan. Ini bagi ayah, ibu ketika mencari calon menantu, ya baik menantunya laki-laki perempuan, lihat apanya Pak? Dompetnya, lihat mobilnya. Ya. Kata Nabi, jangan bukan. Barang siapa yang menikahi wanita karena memandang harta bendanya, Allah akan menambah baginya kemelaratan. Harta ada masa habisnya. Kalau karena fisik itu ada masa turun mesinnya, betul Pak? Coba lihat. Maaf ibu-ibu ya, wanita itu kalau sudah berkeluarga, baru punya anak satu saja, itu turun mesin, betul Pak? Kecuali yang pandai menjaganya, suaminya membiayainya, dipermak wajahnya kayak Dewi Persik misalnya itu kan, bisa jadi awet muda juga, tapi itu butuh dia. Ada rasa bosannya. Kenapa? Fisik itu kan gak selamanya, ibarat mobil saja. Semakin hari semakin lama ada masa ekspansinya. Kalau karena apa Bapak Ibu, fisiknya.
apalagi karena harta bendanya. Barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, kata Nabi, Allah akan menambah baginya kehinaan. Karena kecantikan, walaupun kecantikan menjadi salah satu di antara kriteria. Tapi kata Nabi ada satu. Apa kata Nabi itu? Tungkahul mar'ah li arba'ah. Dinikahi perempuan itu ada 4: lihasabiha karena kedudukannya, walinasabiha karena keturunannya, lima liha karena hartanya, lijamaliha karena kecantikannya. 4. Boleh. Tapi yang kelima tadi, fazfar bizati diniha taribat yadaka. Tapi ada satu yang ini harus menjadi prioritas. Yang pertama, apa? Perhatikanlah kualitas agamanya. Tapi kalau saya pingin nih yang agamanya baik, kaya, cantik, soleh, keturunan ningrat, gak ada. Betul? Bagusnya seperti itu. Tapi susah. Nah, ketika susah memilah-milahnya, yang jadi patokan kata Nabi, fazfar bizati diniha, perhatikan yang kualitas keagamaan. Wa man tazawwaza imra'atan lam yatazawwazha illa liyuqidda basarahu aw yassuna farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Barang siapa yang menikahi perempuan, dia tidak menikahinya illa melainkan satu. Tujuannya Bapak Ibu apa? Untuk menundukkan pandangannya. Pengalaman Bapak Ibu, apalagi kita hidup di zaman di mana orang berpakaian, khususnya perempuan yang tidak punya adab, tidak perhatikan, ya, menutup auratnya, dilihat di rumah, lihat televisi, video wanita, penyanyi dangdut, di liga dangdut Asia, itu pakaiannya kadang-kadang nggak selamat, betul? Keluar dari rumah, naik angkot, naik BRT. Kita juga lihat ada perempuan yang kadang-kadang, ada yang perempuan tudelnya pakai anting gitu ya. Mereka kok tahu Pak Ustadz, di pengalaman lihat nggak sengaja gimana? Ya, dilihat, nggak boleh, nggak dilihat barang bagus katanya gitu. Gak sengaja, kalau gak sengaja boleh. Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah, bagaimana kalau kita hidup di zaman, di suatu masa di mana pandangan mata kita sulit menghindar dari aurat wanita yang gak boleh dilihat, dan itu gak sengaja. Kata Rasulullah apa? An-nazratul ula laka wa nazratul thaniyata alaika. Pandangan yang pertama itu bagimu, bonus. Gak apa-apa, yang gak sengaja. Nah, yang gak boleh wa nazratun thaniyah, pandangan yang kedua, alaika, dosa kedua. Terus kalau yang pertama lama bagaimana Pak? Nah, itu yang pertama lamanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu gak sengaja lihat, apa Pak? Sudah lihat langsung palingkan. Karena apa Bapak Ibu? Mata ini, kalau kata Nabi itu kan an-nazra syahmun min sihami iblis. Jadi pandangan mata itu ibarat apa kalau anak panah itu? Busur iblis. Artinya apa? Ketika busur itu sudah melesat dari apa? Dari panah. Ketika sudah sampai kepada sasaran, itu kan ada anak panahnya. Dicabut itu susah. Mata itu kalau sudah melihat aurat itu pinginnya lanjut saja, betul nggak Pak? Maka jangan dibiarkan, palingkan. Karena yang keduanya itu adalah yang dosa. Ngeri Bapak Ibu sekalian itu. Kalaupun nggak di bis, nggak di mall, di Facebook gini, di apa namanya, di gadget kita itu, ada kadang-kadang nggak dibukakan udah sendiri. Betul nggak Pak? Nah, ya udah gimana kita hidup di zaman seperti ini? Tutup lagi, palingkan, jangan dilihat terus. Nah, kalau seandainya kita sering melihat pemandangan-pemandangan yang itu membuat syahwat kita tertarik dan kita belum punya salurannya, segera nikah.
berbahagialah yang punya istri, yang repot gak punya istri. Gimana coba kata Umar bin Khattab? Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian para sahabat di luar rumah melihat ada seorang perempuan, seorang gadis yang membuat kau tertarik dengannya, apa? Segera pulang, katanya. Apa? Datang itu istri. Itu yang punya istri, yang nggak punya istri coba kita menghayal, kan itu kan menyiksa. Makanya apa? Nikah. Kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, wahai generasi muda, barang siapa man istata'a, yang kalian sudah punya kemampuan. Kemampuan apa Pak? Satu, al-istita'ah al-maliyah, kemampuan finansial. Yang kedua, al-istita'ah al-jasadiyah, kemampuan fisik. Ya. Dan yang ketiga, kemampuan tentu bekal ilmu. Segera nikah. Tapi syaratnya sudah mampu. Kan itu ya, punya kemampuan itu. Kenapa? Fa'innahu wijaun. Karena nikah itu akan menjadi benteng. Akan tameng, Bapak Ibu. Dari syahwat yang tidak tersalurkan. Tapi kalau engkau juga gak mampu, pingin nikah gak mampu, maka solusinya ada satu lagi, apa? Fa'alaikum bisyam, maka perbanyaklah puasa. Pak Munir harus banyak puasa. Sudah? Belum. Saum, dengan saum itu akan mampu meredam syahwat yang tidak tersalurkan. Tapi sudah saum, tapi gak terkendali juga, nah itu masalah itu, ya gitu kan? Ini pertama, liyaquddu basari Allah. Aku hidup di zaman sekarang yang sudah sedemikian besar. Kalau enggak menikah, padahal aku sudah mampu, segeralah menikah. Ya. Makanya nanti akan kita bahas hukum nikah itu apa. Jadi sekali lagi lihat Bapak Ibu, barang siapa yang menikahi perempuan, dia tidak menikahi perempuan itu kecuali di antaranya agar supaya untuk menundukkan pandangan, kan kita dianjurkan untuk menunduk pandangan, betul kan? Waliyatudna min absarihinna, kita itu para laki-laki dianjurkan kalau kita lagi berjalan di tempat dimanapun itu, maka apa? Kalau ada perempuan yang bukan mahram kan dianjurkan untuk menundukin pandangan. Yang kedua, awliyas sunnah farjahum, atau dalam rangka untuk menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Kalau disalurkan bukan pada tempatnya dan belum diikat dengan akad nikah, dosa, betul Pak? Kalau dia gadis, dia bujang, kalau dalam syariat Islam apa? Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atu jaldah. Seorang pemuda-pemudi yang berzina, maka jilidlah, cambuklah 100 kali cambuk. Itu kalau di Aceh yang melaksanakan syariat Islam. Kalau di sini nggak boleh, karena nggak ada undang-undang. Ya, agar saya selamat panci saya. Atau awiyasila rohimah, atau tujuannya dalam rangka untuk menyambungkan tali silaturahim, memperbanyak apa? Persaudaraan. Maka kata Allah, barakallahu lahu, Allah akan memberikan keberkahan kepada orang. Keberkahan itu ziyadatul khair bil khair, bertambah kebaikan keluarga itu. Wa barakalah fihi, dan itu juga kebaikan berkah dari Allah kepada si perempuan. Ini menjadi renungan bagi kita. Jadi kalau itu apa sih motivasi niat kita nikah itu? Satu, bukan hanya untuk melampiaskan hubungan syahwat saja, tapi yang lebih penting satu, akhirnya kita nikah dalam rangka untuk menggapai ridho Allah. Karena kalau kita melakukan hubungan suami istri di luar nikah, bukannya keridhaan dari Allah, betul kan? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sanksinya dicambuk kalau dalam Al-Quran. Kalau seorang
Orang yang sudah bersuami istri, dia melakukan juga bukan pada tempatnya, bukan dicambuk lagi kalau dalam syariat Islam. Itu apa Pak? Raja. Itu kalau di syariat Islam. Kenapa dirajam? Kenapa Pak beda gadis sama yang sudah menikah? Bobot hukumannya beda. Hikmahnya apa Pak? Ada hikmah. Kalau yang namanya gadis, yang namanya bujangan, seandainya toh terjadi pun namanya perzinaan, itu bukan dianggap lumrah, bukan. Sanksinya cuma 100 kali dicambuk. Karena memang ini si gadis sama si bujangan kan belum pernah merasakannya gitu. Dan memang belum ada salurannya, betul kan? Tapi kalau ada suami, istri, seorang suami padahal dia punya istri yang halal, kenapa dia masih nyari yang lain yang belum halal? Maka hukumannya sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bobotnya tidak. Jadi satu apa kita ini yang kita cari dalam hidup ini, satu mendapatkan ridho Allah. Buat apa kita punya istri, punya pasangan kalau kemudian Allah murka sama kita, betul kan? Agar Allah ridho, bahkan kita dapat pahala betul. Sedekah kemarin sudah saya sampaikan banyak. Sedekah yang gratis, mudah, nikmat apa Pak? Hubungan suami istri. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari. Agar kita ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari awal sampai akhirnya harus sesuai dengan keinginan Allah, peraturan Allah. Jangan diawali dengan kemaksiatan. Yang kedua Bapak Ibu, melaksanakan sunnah Rasulullah. Kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah, dapat pahala kita. Ceritanya ada 3 orang sahabat datang kepada Rasulullah. Ini 3 sahabat ini antusias sekali, ingin jadi orang terbaik, ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang takwa. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau akan lakukan untuk menjadi orang terbaik menurutmu? Kata si orang ini, Rasulullah, saya berjanji seumur hidup saya ini di siang hari tidak akan pernah makan. Saya akan puasa terus seumur saya. Bukan Senin Kemis, setiap hari. Terus Rasul nanya kepada satu lagi, terus kalau kamu apa? Rasul, kalau yang sahabat saya dia tidak akan pernah makan di siang hari, dia akan selalu puasa di siang hari. Kalau saya tidak akan pernah tidur seumur hidup saya di waktu malam. Kenapa? Karena setiap malam saya akan bertahajud, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, giliran yang ketiga, Rasul berkata, kalau kamu apa? Kata sahabat itu, Rasulullah, kalau saya tidak akan nikah seumur hidup saya. Bagi saya wanita adalah racun. Bagi saya wanita dan akan mengganggu kekhusyuan ibadah saya. Saya tidak akan pernah menikah. Biar hidup saya membujang. Rasulullah berkata, tahukah kalian siapa yang paling baik di antara kalian? Aku, Nabi dan Rasul. Aku rajin tahajud. Aku suka tahajud dan kita tahu bagaimana tahajudnya Nabi. Berapa jam Bapak Ibu? Berapa lama kalau dia berdiri Rasulullah ketika sholat tahajud? Sampai kakinya bengkak-bengkak ya kan? Merah-merah. Tapi Rasul juga tidur juga di waktu malam. Dia tidur di awal malam, 2/3 bangun untuk sholat tahajud. Menjelang subuh dia tiduran sedikit, berbaring sambil nunggu tahajud, nunggu subuh. Nabi juga tidur juga. Dan ketahuilah aku juga puasa, tapi enggak puasa seumur hidup. Betul kan? Paling banter puasa Nabi berapa? 1 hari puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Puasa apa? Jauh. Dan aku juga punya istri. Bahkan istri Nabi berapa loh itu? 9. Nikah juga, kata Nabi, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia tidak mau menikah, dia puasa seumur hidup, dia tidak pernah tidur seumur hidup. Faman raghiba an sunnati, barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, itu bukan daripada umatku.
Jadi kalau ada orang yang membujang itu tidak termasuk umat Nabi. Kalau dia punya kemampuan, karena ada juga orang yang membujang juga gitu kan. Banyak juga para ulama yang hidupnya itu gak nikah, ada juga Bapak Ibu. Siapa di antaranya? Imam Nawawi yang menulis kitab Al-Majmu', kitab fikih, kitab Riyadhus Shalihin, sarah riwayat hadis Muslim, nggak nikah. Tapi dia nikah bukan tapi menolak hukum nikah, Bapak Ibu. Dan bukan mau nikah karena waktunya habis untuk berkarya, untuk berikan kemanfaatan, kemaslahatan, hingga sampai ketika dia menikah itu dalam keadaan membujang. Dan banyak juga ada beberapa ulama yang menikah, yang meninggal dunia sampai dia nggak nikah, tapi bukan menolak nggak mau nikah. Ya, beda. Kalau di masyarakat kita, kalau ada orang yang nikah, kalau menolak nikah itu bukan dari para ulama. Makanya dalam Islam itu haram hukumnya kalau seandainya ada seseorang laki-laki melakukan apa? Vasektomi apa namanya? Kebiri apa namanya? Gak boleh. Kalau tujuannya supaya gak mau nikah, supaya hilang syahwatnya, diputus syahwatnya kan? Katanya biasa dalam apa tuh, ada para biksu ya gitu. Itu kalau dalam akidah Islam itu gak boleh. Hidup seorang yang tidak mau nikah itu gak boleh. Kecuali ada penyakit yang memang itu membuat dia tidak mampu, itu lain ceritanya. Tapi dia sehat, dia normal, dibuang syahwatnya, dibuang alat pernikahannya gitu kan. Nah itu gak boleh. Itu bertentangan dengan syariat Islam. Jadi melaksanakan sunnah Nabi. Kalau melaksanakan sunnah Nabi pahala. Kalau sunnah berarti harus dipercepat, harus dimudahkan, harus disegerakan. Yang ketiga, menundukkan pandangan agar mata kita enggak keluyuran kemana-mana. Ya, beda Bapak Ibu. Ketika kita sebelum punya istri, sekarang sudah punya istri, itu kan Pak? Dulu ketika masih bujangan kan bawaannya itu kalau lihat perempuan yang bening-bening kayaknya penasaran kalau kalian gitu kan. Sekarang kenapa? Ada istri di rumah, pulang ke rumah, ya, menundukkan pandangan, biasa. Sama saja sih rasanya gitu-gitu juga kan itu kan di rumah ada istri, salurkan kepada istri. Yang keempat, menjaga kemaluan agar supaya tidak terjerembab ke dalam zina. Nauzubillah. Yang kelima, memperluas silaturahmi, memperluas persaudaraan. Ya, bahkan bisa jadi ada orang yang nikah lintas suku, betul Pak? Lintas daerah, bertambah persaudaraan. Itu salah satu tujuannya. Yang keenam, ini yang lebih penting lagi Bapak Ibu, mencetak generasi pejuang dakwah Islam. Pernah nggak Bapak Ibu ketika dulu menikah, sebelum menikah itu sudah bayangkan saya nanti nikah itu saya pingin punya seorang keturunan, seorang anak sekaliber siapa? Ulamanya di antara sekian para ulama seperti Imam Syafi'i misalnya. Saya ingin nanti punya anak ini seorang kaya muslim soleh seperti Abdurrahman bin Auf misalnya. Saya ingin punya anak ke depan itu dengan pernikahan ini punya seorang generasi sehebat, seberani Khalid bin Walid, seorang mujahid. Ataukah cuma nikah itu hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat saja? Makanya Bapak Ibu Allah, kita harus punya visi, harus dipersiapkan. Termasuk bekal yang harus kita beli sebelum menikah itu adalah bekal bagaimana mendidik anak. Itu kan ada teorinya, ada ilmunya, namanya tarbiyatul aulad. Kenapa? Karena kita nikah, salah satu tujuannya itu adalah apa? Melahirkan generasi-generasi penerus kita, pelanjut estafeta perjuangan kita. Ya. Makanya kata Nabi Pak, tazawwazu al-walud al-walud, salah satu di antara kriteria yang kita jadikan istri itu juga salah satunya adalah apa? Cari istri yang bisa memberikan banyak keturunan, produktif. Kenapa? Karena nanti ya, di yaumul kiamat aku bangga. Kenapa? Karena yang paling banyak umatnya adalah umat. Tazawwaju al-walud. Ini tujuannya Bapak Ibu. Masih ada waktu Pak? Nah,
sampai bab 3 nanti katanya. Nah, pertanyaannya lalu Pak Ustadz, hukum nikah itu apa secara fikih? Maka hukum pernikahan itu tergantung kondisi. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Menurut para ulama. Kapan wajib, kapan sunnah, kapan makruh, kita akan bahas. 1, menjadi wajib. Wajib itu artinya apa? Harus segera, mendesak, penting, genting. Kapan? 1, ketika seseorang dia sudah punya kemampuan. Kemampuan apa? 1, al-istitoah al-maliyah, kemampuan finansial untuk mampu memberi nafkah. Kata Nabi kan gini, ya masyar syabab, wahai generasi muda, manis tato'at, barang siapa yang kalian mampu, minkum di antara kalian alba. Para ulama menjelaskan mampu itu mampu apa saja. 1, istitoah al-maliyah, kemampuan finansial. Artinya Bapak Ibu apa? Penghasilan sudah ada, kan itu ya? Bukan pengangguran. Dia punya penghasilan karena nikah itu kan dia punya tanggung jawab, punya kewajiban, betul kan Pak? Dia punya istri. Istri kan tidak cukup diberikan makan cinta saja gitu. Betul nggak Pak? Coba lu tanyakan sama istri itu biaya skincare saja berapa? Kan gitu. Biaya kerudung saja berapa? Biaya pakaian saja berapa? Belum makannya juga. Yang punya kewajiban siapa Pak? Suami. Istri itu nggak punya kewajiban mencari nafkah. Istri itu dinafkahi, betul? Nah kalau seandainya seorang suami ingin punya istri tapi tidak mau menafkahi, itu berarti menzalimi, betul? Pastikan kita sudah punya kemampuan. Tapi nominalnya syarat dan ketentuan berlaku. Nggak disebutkan nominalnya, betul Pak? Ada penghasilannya. Kalau masalah nominal itu kan memang urusan Allah yang sudah menentukan, setiap orang kan sudah berikan jatahnya Pak ya. Yang penting dia berpenghasilan, kemampuan nafkah. Kemudian sudah punya kemampuan nafkah belum? Ya baru usaha. Nah, baru usaha dulu agar mampu. Yang kedua, lingkungan dan kondisi yang memudahkan pada perzinahan. Maksudnya apa? Ada seorang, dia sudah punya penghasilan, untuk nikah dia bisa. Lingkungan yang ada di sekitarnya itu sudah rusak. Maksudnya apa Pak? Dorongan sambat gitu ya. Itu begitu kuat. Kondisi di lingkungannya itu. Ketertarikan seorang untuk melampiaskan syahwat kita. Perempuan tiap hari lalu lalang itu nggak ada yang untuk orang di sana, Bapak Ibu. Lingkungannya nggak kondusif, betul kan? Dan itu manusiawi. Saya pingin dia, kan itu Bapak Ibu. Pingin melampiaskan syahwat dia. Yang kalau seandainya tidak menikah, dia melakukan itu. Tahu nggak Pak? Ini lingkungan sudah besar. Jadi kayaknya dia karena tertarik dengan lingkungan perempuan-perempuan berpakaian yang sudah gak senonoh, yang kadang-kadang itu membuat syahwat kita naik. Kemudian akhirnya mau gak mau kalau syahwat sudah naik, terus dia harus melampiaskan kebutuhannya kan. Kebutuhan biologi itu sama dengan kebutuhan makan, betul kan? Kalau belum terpenuhi gak selesai itu. Maka harus disalurkan. Yang ketiga, latar belakang keimanan dan kesehariannya belum ada, artinya belum kuat. Saya nggak bisa nih saya gimana pun juga. Kenapa? Karena ini dorongannya sangat kuat. Yang keempat, puasa sudah tidak mampu lagi menahan gejolak. Pada saya sudah puasa ini ya, sedang kemis sudah, bahkan Daud juga sudah, tapi kayaknya nggak bisa ini. Yang satu ini kan ini kebutuhan biologis manusia lumrah. Harus saya salurkan ini, gitu kan? Badannya berarti kuat, betul kan Pak? Jadi kalau para ulama itu membagi 3. 1, istitoah al-maliyah, kemampuan finansial. Yang kedua, istitoah jasanya, sehat fisiknya. Syahwatnya tinggi Bapak. Dan lingkungan
membuat dia itu terpacu untuk melampiaskan syahwatnya, dan ditambah lagi usaha ikhtiar maksimal berpuasa sudah enggak bisa lagi. Disitulah dia segera harus nikah, jangan di lama-lama, bahaya Bapak. Kalau nggak nikah zina, betul nggak? Wajib tuh Bapak, jangan ditunda-tunda. Makanya kalau ada orang udah sehat badannya, penghasilannya banyak, tapi nggak mau nikah, dia jawab, lebih baik saya beli satenya daripada beli kambing. Pernah ada orang itu Pak? Status itu nggak perlu, yang penting sahabat saya tersalurkan, beli satenya saja. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari kan gitu. Dosa, nggak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya nikah, harus segera. Karena kalau nggak nikah, ada dampak negatif yang akan dia rasakan. Yang kedua itu sunnah. Kalau sunnah itu apa? Tidak harus segera. Diundur-undur nggak masalah. Tapi bukan nggak mau nikah. Nanti saya tahun depannya lagi. Dilihat. Kapan? Satu, sudah memiliki kemampuan finansial dan kemampuan fisik. Badannya sehat, secara ekonomi juga kuat, imannya, spiritualnya memadai. Artinya kalau nggak nikah masih bisa menyelamatkan kemaluan dan syahwatnya. Ya, cuma ada pertimbangan lagi nih, orang tua sudah nggak ada, sementara masih punya anak-anak kecil. Misalkan kan gitu ya. Ini yang satu harus selesaikan dulu kuliah. Khawatir kalau sudah nikah nanti konsentrasi pecah, kan gitu ya. Nah, saya mau menyelesaikan itu. Nggak nikah sekarang, nanti tahun depan. Sunnah dapat menghindari perbuatan zina. Jumhur ulama berpendapat menikah lebih utama daripada punya. Maksudnya apa? Nikah silahkan lebih utama, tapi kalaupun nggak nikah, nggak apa. Menjadi haram, nggak boleh nikah. Kapan? Satu, bisa dipastikan akan menzolimi istrinya, baik kezoliman biologis, psikologis ataupun finansial. Sudah badannya nggak bisa memenuhi kebutuhan biologis karena punya penyakit, misalkan ditakdirkan dia dapat musibah, diuji oleh Allah, dia nggak bisa memberikan kebutuhan biologis kepada seorang wanita. Kalau lihat wanita itu nggak naik-naik, maksudnya kan ada seperti itu ya. Siapa yang dizolimi Bu? Istri. Tujuan nikah itu salah satunya apa? Al-waqtu atau itu hubungan suami istri. Nah kalau orang nikah tapi seorang istri tidak mendapatkan kebutuhan itu, apa yang dia dapatkan? Cuma duit saja. Duit dia dapat, dia akan nyari daripada yang lain, misalkan itu ya. Jangan. Fisiknya lemah, ekonominya lagi juga sama. Sudah nggak ada penghasilan, fisiknya juga lemah, sakit gitu kan. Ditambah lagi juga psikologisnya nggak sehat, nggak usah nikah. Apa Pak? Ibadah saja gitu Bapak Ibu. Hubungannya dengan Allah saja. Kasihan di perempuan. Haram, karena akan ada yang terzolimi. Siapa? Perempuannya. Betul kan? Nah, ini seperti poligami di hukum nikah. Ada seorang suami laki-laki secara finansial cukup, syahwatnya tinggi, dia punya perusahaan di mana-mana, setiap bulan keliling terus, misalkan ada itu. Kadang di Sumatera 1 bulan, kadang di Kalimantan, sementara istrinya 1. Kalau seandainya dia tidak nikah, buat dia misalkan lingkungan di mana dia berada mendorong dia untuk berzina, maka poligami menjadi sebuah kewajiban dari dia. Kenapa? Karena kalau nggak begitu dia berzina. Misalkan seperti hukum seperti itu. Bisa sunnah juga, bisa haram juga, ya bisa makruh juga, tergantung.
Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ankihul ayama minkum in kuntum fuqara yughnihumullah. Ini salah satu ayat yang begitu. Baik kaum muslimin muslimat, nikahkanlah, kawinkanlah anak-anak kalian, gadis-gadis kalian, bujang-bujang kalian, seandainya mereka awalnya hidupnya fakir, nanti dengan pernikahan itu yughnihumullah, Allah akan memperkaya. Jadi kalau orang nikah itu membuat kaya. Bapak Ibu punya pengalaman ya, ketika bujangan penghasilan seberapa pun itu habis lagi betul. Tapi setelah nikah punya istri mengelola, mengatur keuangan kita, yang tadinya nggak punya piring beli piring, yang tadinya nggak punya kursi beli kursi, yang tadinya nggak punya perkakas rumah beli perkakas rumah. Ketika sudah nikah seperti itu kan pengalaman Bapak Ibu. Asalkan apa? Asalkan dulu sahabat ikhtiar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul berkata, ya masyarakat syabab, wahai generasi muda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang kalian mampu untuk menikah, falyatazawwaj, segera. Kenapa? Fa innahu, karena dengan nikah itu adalah akan menundukkan pandangan, ya, dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu wijahun. Kalau enggak mampu secara finansial, maka perbanyaklah puasa, karena dengan puasa itu akan menjadi tameng, akan menjadi benteng bagi kita. Nah, yang ketiga, makruh hukumnya. Kapan seorang dalam kondisi dikhawatirkan, diduga keras, bukan dipastikan ya, dia akan merugikan pasangannya. Kenapa? Ya, karena mungkin penghasilannya juga tidak begitu jelas ini kan, itu kan. Yang kedua, ini masih labil orangnya nih, masih muda, belum matang, butuh pendampingan, butuh bekal. Jangan dulu nikah kamu sekarang ini. Kalau kamu lagi kuliah misalkan itu kan, kamu penghasilan dari mana? Walaupun kamu segera pengen nikah sambil kuliah gimana? Ya. Kalau seandainya diduga, dikhawatirkan, ya akan merugikan salah satu pasangan, nah nanti ditahan dulu, jangan dulu kalau bisa kan seperti itu. Ya. Kalau saya pengalaman Bapak Ibu dulu nikah itu lagi kuliah. Semester 1 sudah nikah, punya anak 1, lanjut S2, punya anak kedua, istri juga dulu lagi kuliah juga, D3. Saya ingat pengalaman itu waktu nikah sambil kuliah itu harus berbagi waktu, kuliah sambil nyari penghasilan juga harus ngajar, subhanallah ya. Tapi alhamdulillah punya istri yang juga sama-sama tahu, dibekali dulu sama guru ngaji, kan itu. Alhamdulillah sampai sekarang anak sudah 3. Ya. Jadi ini kan kuliah tidak kemudian menghalangi orang untuk nikah. Sudah tersatu Pak saya. Berpenghasilan tapi belum layak. Penghasilan tapi belum layak, ya paling berapa penghasilannya nggak jelas juga, kadang dapat kadang nggak, serabutan atau misalkan lagi belum. Ya ketika emosional dan labil dengan tangan, namanya anak muda ya kan, dikit-dikit berantem. Tidak punya keinginan pada istri, tidak punya hasrat. Kadang-kadang ada orang yang lihat perempuan itu biasa-biasa saja. Mungkin syahwatnya juga lemah syahwat, misalkan itu. Maka makruh. Ya. Ini hadis yang tadi. Ketika ada 3 sahabat, yang satu gak mau nikah, gak mau tidur, gak mau makan, kata Nabi, wallahu atiya la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa aftur wallahi demi Allah. Yang aku khawatirkan, ya, bukankah aku ini menurut kalian aku ini paling takwa di antara kalian, paling khusyuk, paling takut di antara kalian. Tetapi tahu gak, aku puasa, aku makan, aku tidur, aku juga sholat, dan aku nikah. Kata Nabi, bahwa roh kita sunnah kita, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka itu bukan bagian daripada kelompok nikah. Kalau sudah
Bapak ngomong. Nah, pertanyaannya kemudian bekal apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menikah? Ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Termasuk kriterianya nanti. Seperti apa yang kita jadikan sebagai sebuah pilihan, dan itu juga akan kita bahas. Bapak Ibu Allah, ini ya yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sudah lama makan asam garam dalam berkeluarga. Mudah-mudahan ini mengingat kembali, mereview kembali. Dan barang siapa yang ini menjadi bagi Bapak Ibu yang punya anak gadis bujang yang mau nikah, mudah-mudahan ini menjadi bekal juga ya, untuk disampaikan, diingatkan kepada anak-anak kita bahwa untuk menikah ini butuh sebuah bekal, sudah butuh sebuah persiapan ya. Kenapa? Karena berkeluarga ini bukan hanya untuk melampiaskan syahwat saja, tapi ada sebuah tujuan yang mulia dalam Islam, yaitu membangun sebuah miniatur masyarakat muslim. Kalau keluarganya beres, suami beres, istri beres, anak-anak beres, soleh-solehah, maka masyarakat pun akan menjadi soleh juga. Yang akhirnya mempertemukan kita lagi bukan hanya di dunia saja, tapi kita bertemu lagi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, demikian yang bisa sampaikan. Nanti ada pertanyaan setelah ditutup Pak Munir ya. Kita tutup dulu dengan doa kafarat majlis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.